Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narsa Aitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan alur untuk pendaftaran STR registrasi baru. Nah, jadi ini akan dijelaskan sedetail mungkin, step by step, mulai dari pengajuan sampai nanti cetak STR-nya. Sebelumnya ini aku mau jelasin ya. Jadi registrasi baru ini adalah kita yang masih baru mempunyai STR. Jadi sama sekali sebelumnya kita itu belum punya STR, dan di sini kita baru mau mulai untuk pengajuan pendaftaran STR barunya. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, jadi kita harus mempersiapkan berkas-berkas terlebih dahulu. Yang pertama, pas foto 4x6 latar merah ini dalam bentuk JPEG maksimal 200 KB. Yang kedua, scan KTP asli ini dalam bentuk JPEG maksimal 1 MB. Yang ketiga, scan ijazah asli, tapi ijazah asli ini tidak perlu diupload sih, nanti itu sudah otomatis. Yang keempat, sertifikat kompetensi ini didapatkan dari pihak kampus yang tidak perlu juga diupload. Kemudian yang kelima, scan surat keterangan sehat dokter yang berNIP atau SIP. Yang keenam, scan surat patuh etik profesi. Jadi ini ada ya, video Aitri sebelumnya ada di description box. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai NIRA atau keanggotaan PPNI, jadi teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu keanggotaan PPNI. Jadi tutorialnya juga ada di video Aitri sebelumnya, nanti Aitri sertakan di description box. Yang ketujuh, scan surat sumpah profesi ini dalam bentuk PDF, ini maksimal 1 MB. Sumpah profesi ini didapatkan dari pihak kampus masing-masing. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai sumpah profesi, teman-teman bisa urus di PPNI daerah masing-masing untuk pengurusannya. Oke, langkah yang pertama langsung aja ketikkan website ktki.kemkes.go.id. Kemudian kita pilih di bagian ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai PIN, artinya teman-teman ini baru pertama kali nih mau daftar, jadi teman-teman harus buat PIN terlebih dahulu. Nah, untuk membuat PIN ini Aitri sudah ada video sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat di video Aitri terkait bagaimana cara membuat PIN. Nanti linknya Aitri sertakan di description box. Oke, setelah kita sudah menyelesaikan membuat PIN, jadi kita bisa mulai registrasi. Nah, di sini masukkan alamat email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian masukkan PIN ini. Jadi mungkin kalau masukkan PIN yang sudah dikirimkan dari KTKI, teman-teman bisa cek di emailnya masing-masing untuk mendapatkan PIN-nya. Kemudian masukkan kode CAPTCHA yang tertera. Kemudian klik masuk. Nah, ini kita udah masuk ya. Sekarang berhubung teman-teman ini posisinya adalah registrasi baru, berarti kalau registrasi baru itu kita belum pernah sama sekali punya STR ya, masih dalam pertama kalinya untuk melakukan pendaftaran STR. Jadi kita pilih yang registrasi baru. Nah, kemudian di sini itu ada lulusan sebelum tahun 2013, kemudian lulusan tahun 2013 dan sebelum tahun 2021, kemudian lulusan tahun 2021 dan sesudahnya. Karena memang sekarang sudah berbeda ya.
untuk ujian kompetensi, makanya sudah dibedakan untuk lulusan-lulusan ini. Nah, jadi kita langsung aja pilih ya, sesuai dengan tahun kelulusan teman-teman. Kalau misalnya untuk yang retaker, berarti teman-teman pilih yang lulusan tahun 2013 dan sebelum tahun 2021. Nah, kemudian teman-teman langsung aja di sini ketikkan perguruan tinggi teman-teman, masukkan. Jadi kalau biar lebih memudahkan, langsung ketikkan dia provinsinya. Jadi biar lebih mudah. Kemudian program studinya itu apa, berarti profesi nurse. Kemudian masukkan nomor induk mahasiswa ya, sesuai yang tertera di ijazah. Oke, kemudian kita konfirmasi data ke Kemenristekdik. Nah, ini kita lanjut aja. Kemudian teman-teman bisa pilihkan yang di bagian PD Dikti. Pilih data dari PD Dikti, kemudian beri tanda centang dan kita mulai. Nah, kita sudah mulai nih ya. Sekarang kita tinggal upload untuk pas fotonya. Kemudian kita upload KTP. Nah, di sini itu ijazah udah terupload ya, udah otomatis terupload. Kemudian juga serkomnya sudah otomatis ya, ini sudah diupload. Jadi kita tinggal upload surat sehat, kemudian surat sumpah profesi, kemudian surat patuh etik, daftar melalui provinsi kita pilih sesuai dengan KTP masing-masing ya. Di sini Sumatera Utara, kemudian alamat rumah ini juga udah terisi ya, tinggal isi provinsi, kemudian kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, kelurahan, kemudian RT ini memang wajib diisi ya. Jadi kalau misalnya RT RW nya nggak ada, isikan aja dengan 0. Kemudian pilih yang tersedia. Kemudian isikan nomor handphone. Nah, kemudian di sini alamat koresponden sama dengan alamat rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman alamat KTP-nya berbeda dengan alamat tempat tinggal sekarang atau domisili, berarti teman-teman isikan alamat korespondensi ini dengan alamat tinggal sekarang. Tapi kalau misalnya alamat teman-teman itu sesuai dengan KTP, artinya KTP dengan domisili itu sama alamatnya, teman-teman berikan tanda centang. Nah, di sini udah terisi ya karena sama dengan di bagian atasnya. Kemudian lanjut. Nah, di step yang pertama tadi udah berhasil, sekarang kita masuk ke step yang kedua. Jadi step yang kedua ini apabila teman-teman itu sudah bekerja, isikan dengan saya sudah bekerja. Jadi di sini ada pilihannya jenis tempat kerja, status tempat kerja, kemudian nama kerja, ada alamat tempat kerja, provinsi tempat kerja, kabupaten tempat kerja, dan status pegawai. Jadi ini sebenarnya sih nggak wajib diisi ya, karena nggak ada tanda bintang yang wajib untuk diisi. Di sini berhubung belum bekerja, jadi kita pilih yang saya belum bekerja. Oke, di sini ada pendidikan. Pendidikannya negara pendidikan, kemudian jenjang pendidikan yaitu di atas atau sama dengan D3. Alamat asal perguruan tinggi juga udah terisi, nomor ijazah juga udah otomatis terisi ya, dan tanggal kelulusan juga udah otomatis. Di sini teman-teman pilih untuk
kompetensinya itu berarti isikan dengan perawat atau sesuai dengan kejurusan masing-masing ya, ataukah bidan gitu atau analis. Dan di sini kompetensinya kita D3 kah atau nurse gitu. Nah, kita pilih yang nurse. Lanjut. Nah, di sini itu juga nomor serkom dan tanggal serkom itu juga sudah otomatis ya terisi. Jadi kita tinggal isikan aja untuk tempat ujian. Nah, kemudian kita berikan selesai. Ini udah selesai ya, udah selesai. Berarti teman-teman langsung aja beri dengan meyakinkan bahwasannya data ini itu benar. Kemudian kita langsung pilih aja selesai. Oke, nah ini registrasinya sudah selesai ya. Jadi teman-teman nanti untuk apakah verifikasinya nanti diterima atau tidak berkasnya, jadi teman-teman nanti langsung tunggu aja, langsung sering aja cek status. Untuk cek status juga sudah Aitri sertakan ya di video Aitri sebelumnya, nanti linknya Aitri cantumkan di description box, dan atau teman-teman bisa cek di via email. Oke teman-teman, setelah kita cek status nih, kita langsung ditampilkan seperti saat sekarang ini. Jadi itu ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Nah, sebenarnya kalau untuk pengurusan ESTR itu sekarang sudah sangat cepat ya. Dalam waktu kurang dari 1 minggu itu sudah selesai, dan sekarang STR itu juga bisa dicetak sendiri, artinya masing-masing bisa kita cetak. Tapi kalau misalnya itu tidak ada kendala atau tidak ada perbaikan dari pihak verifikatornya, maka bisa STR kita itu selesai kurang dari 1 minggu. Nah, kita sudah melakukan pengajuan ya. Pengajuan ini saya ambil contoh ya dari yang sudah pengajuan. Misalnya kita pengajuan di tanggal 2 Juli ya. Kemudian di tanggal 4 itu, di tanggal 4 ternyata dokumen kita sudah valid, sudah divalidasi oleh pihak verifikator. Nah, itu di tanggal 4 berarti jarak waktunya itu 2 hari. Kemudian kita pada langkah yang ketiga ini itu ada pembayaran. Jadi nanti akan ada kode billing yang dikirimkan oleh pihak KTKI-nya ke email masing-masing, atau teman-teman pada saat cek status itu juga ada nanti kode billingnya. Untuk cara pembayarannya teman-teman juga bisa lihat video Aitri sebelumnya, di situ sudah lengkap ya bagaimana cara pembayarannya menggunakan ATM. Nah, di sini pembayarannya di tanggal 5, jadi juga udah otomatis ya, tanpa harus kita upload berkas lagi, tidak. Jadi itu kalau misalnya kita sudah transfer, berarti itu sudah otomatis kita sudah di step yang ketiga, itu pada tanggal 5 Juli. Nah, kemudian langkah keempat, kita itu udah proses tanda tangan dari ketua KTKI. Nah, itu di tanggal 6 Juli ya, di tanggal 6 Juli. Kemudian di langkah yang kelima ini kita sudah boleh proses untuk cetak STR. Untuk cetak STR, Aitri juga sudah buat video sebelumnya, itu ada di tutorialnya, lengkap banget, selengkap-lengkapnya, dan bisa dicetak berkali-kali. Jadi teman-teman bisa lihat step by stepnya itu, coba dibongkar-bongkar lagi video Aitri di channel YouTube-nya Aitri. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Ditunggu video Aitri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.